Selama berabad-abad, para pejuang Rohirrim yang perkasa melindungi wilayah mereka di utara, timur, dan selatan. Namun di bagian barat, Sungai Isen berfungsi sebagai perlindungan alami Rohan. Karena alirannya yang deras dan dalam, membuat sungai ini tidak bisa dilewati oleh musuh dalam jumlah besar. Hanya di bagian arungan saja sungainya cukup dangkal, sehingga pasukan dapat menyeberanginya. Dan bagian ini diawasi dengan ketat oleh Pangeran Theodred dan anak buahnya. Hingga saat perang cincin, Saruman menyerang dengan sekuat tenaga. Orc dan Dunlending berperang melawan Rohirrim yang terampil. Namun, keterampilan dan keberanian tidak cukup untuk membuat mereka tetap hidup. Selama pertempuran, Pangeran Rohan yang perkasa terbunuh. Meski tanpa pemimpin, Rohirrim berhasil mengubah pertempuran menjadi menguntungkan bagi mereka dan memaksa mundur musuh. Komando sungai diberikan kepada Erkenbrand, namun tugas yang ada hampir mustahil dengan hanya sejumlah kecil pasukan yang tersisa untuk melindungi sungai. Dia membentuk perlawanan terakhir untuk melindungi tanah air mereka dari invasi musuh. Namun dia yakin kalau musuh akan kembali dengan kekuatan yang lebih kuat dari sebelumnya. Selamat datang di istana kita. Hari ini kita akan membahas pertempuran kedua Sungai Isen atau The Battle of the Ford of Isen. Dengan kematian Pangeran Theodred dalam pertempuran pertama di Isen, komando pasukannya ditempatkan di sana diberikan kepada Erkenbrand dari Westfold. Namun Erkenbrand masih berada di Helm's Deep saat menerima perintah ini, dan untuk sementara komando dibagi antara Elfhelm dan Grimbold. Erkenbrand sendiri merupakan seorang pejuang yang sangat dihormati, yang sebelumnya telah pensiun namun kembali ke posnya karena melihat adanya ancaman terhadap Rohan. Ia meninggalkan pasukan yang terdiri dari 1.000 prajurit untuk menjaga Helm's Deep dan memerintah mundurnya seluruh penduduk ke benteng sebelumnya dan pergi menuju Isen untuk menjalankan perintahnya. Saat dia dalam perjalanan, Grimbold masih memimpin pasukan utama di Isen. Dia menempatkan pasukannya di sungai, sementara sisa pasukannya bersama Elfhelm di tepi timur, di mana dia memperkirakan serangan akan terjadi di sini seperti sebelumnya. Pasukan yang dikirim oleh Saruman relatif kecil, namun masih jauh melebihi jumlah pasukan Rohirrim yang ditempatkan di sana. Pada awal bulan Maret, tepatnya 1 minggu setelah pertempuran pertama, pasukan Isengard kembali menyerang, memaksa Grimbold mundur melintasi sungai dengan banyak korban jiwa. Infanteri Rohan yang dipimpin oleh Grimbold membuat pertahanan terakhir mereka di sini dengan asumsi bantuan akan datang dari Elfhelm. Namun, sial bagi para Rohirrim, penunggang Warg berhasil melewati celah di kedua sisi dan mengancam akan mengepung pasukan Elfhelm. Elfhelm yang sadar akan bahaya yang ditimbulkan pasukan Warg menyatakan mundur dalam menghadapi pengepungan ini, meskipun ia tahu bahwa Grimbold dan pasukannya dalam bahaya. Melihat obor di tepi seberang, Grimbold kini tahu bahwa kekuatan penuh Isengard siap untuk menjatuhkan posisinya. Dia juga mundur kembali ke perkemahannya, di mana dia membentuk tembok perisai dalam upaya pertahanan terakhirnya. Pasukan Isengard berkali-kali menerobos benteng ini, namun belum cukup kuat untuk menghancurkan Rohirrim. Tanpa tanda-tanda Elfhelm atau bantuan dari Erkenbrand, Grimbold yang tahu bahwa dia tidak dapat mempertahankan garis pertahanan ini untuk waktu yang lama, membentuk 2 kelompok penunggang kuda. Ia mengirim mereka untuk menyerang sayap musuh di utara dan selatan secara bersamaan. Dan dalam kekacauan yang terjadi, pasukannya dapat melarikan diri dari medan pertempuran. Sementara pasukannya berhasil selamat dari pengepungan brutal musuh oleh tindakan berani Grimbold, Rohan kini terbuka untuk invasi dan rencana Saruman. Pasukan Erkenbrand tiba di medan pertempuran beberapa saat kemudian. Pasukan Grimbold yang tercerai bergabung dengan Erkenbrand, namun tidak mampu menghentikan gerak maju Isengard, dan Rohirrim yang putus asa perlahan menyebar ke seluruh pedesaan.
Dengan ini, Sungai Isen berhasil dikuasai musuh dan membuka jalan untuk invasi Saruman terhadap Rohan. Saat pertempuran sedang berkecamuk, Éomer dan pasukannya yang merupakan rombongan 120 penunggang Rohan telah melacak rombongan Uruk-hai dan Orc yang telah membawa Merry dan Pippin ke Isengard. Rohirrim yang berkuda sangat cepat dan fakta bahwa tidak ada persatuan di antara pasukan musuh membantu mereka dengan mudah mendapatkan lokasi keberadaannya. Kelompok yang akan diserang oleh Éomer sendiri terdiri dari Uruk-hai pimpinan Saruman dan kelompok Orc campuran dari Moria dan Mordor yang dipimpin oleh Grishnak. Faksi-faksi ini mempunyai perbedaan pendapat masing-masing. Para Orc Moria ingin membunuh para Hobbit untuk membalaskan dendam saudara-saudara mereka yang dibunuh oleh Fellowship dalam pertempuran di Moria sebelumnya. Sementara pemimpin Uruk-hai, Ugluk, mendapat perintah untuk membawa mereka hidup-hidup ke Saruman. Pada saat yang sama, Grishnak mencurigai bahwa para tahanan Ugluk mempunyai hubungan dengan Cincin dan sangat ingin membawa mereka ke majikannya di Mordor. Pada titik ini, musuh berhenti dari pelarian dan mulai berdebat tentang tindakan mereka, sehingga pengintai Éomer dapat memperhatikan mereka dan berlari menuju komandannya untuk menyampaikan berita. Pertengkaran yang dilakukan musuh berakhir dengan satu-satunya cara yang bisa dilakukan, dan Ugluk membunuh beberapa Orc untuk menunjukkan betapa seriusnya dia dalam memenuhi perintah tuannya. Para Orc dan Uruk-hai mungkin akan terus bertarung satu sama lain, namun mereka melihat para penunggang kuda Rohan mendekat dan memutuskan sudah waktunya untuk melarikan diri. Harapan terbaik mereka adalah memasuki hutan terdekat yang mereka harap akan menghindari kecepatan Rohirrim. Éomer kalah jumlah 2-1, namun pasukannya jelas lebih unggul. Untuk mencegah para Orc melarikan diri, para penunggang kuda mengurung musuh di sepanjang sungai Enwes dan mulai mendorong mereka ke arah barat laut. Para Orc yang sudah lelah karena perjalanan panjang mereka mulai melambat saat pengejaran terus berlanjut. Mereka yang tersesat tertembak oleh panah Rohirrim. Akhirnya, Ugluk mencapai sebuah bukit kecil di luar hutan Vangon, tempat mereka berkemah. Éomer tidak langsung menyerang, mungkin tidak ingin kehilangan satu pun anak buahnya, namun masih mengepung para Orc di tiga sisi. Karena tidak terlalu menyukai hutan, para Orc tidak berniat memasuki Vangon. Namun Ugluk masih mengirim beberapa Orc untuk melakukan pengintaian terlebih dahulu. Tak satu pun dari mereka kembali dan Ugluk memutuskan untuk meninggalkan ide awalnya. Berharap para Hobbit dapat dijadikan sandera, dia dengan keras memerintahkan para Orc-nya untuk membunuh mereka jika Rohirrim mencoba menyerang. Éomer mengirimkan beberapa pengintainya yang merangkak ke perkemahan Orc, membunuh beberapa orang lalu menghilang. Hal ini mengalihkan perhatian Ugluk dan saingannya Grishnak menggunakannya untuk mencoba melarikan diri bersama para Hobbit. Namun, dia ditemukan oleh seorang penunggang kuda Rohan dan dibunuh. Seluruh keributan di camp Orc membuat Rohirrim mendekat sedikit, dan kemudian unit baru Uruk-hai memasuki medan pertempuran. Maughur memimpin salah satu kelompok pengintai yang dikirim oleh Saruman untuk mencari Ugluk dan membantunya. Namun ia akhirnya gagal karena Éomer mengirimkan pasukan cadangannya dan pasukannya dengan mudah membubarkan Uruk-hai. Saat fajar, kaum Rohirrim akhirnya menyerang musuh di bukit, menewaskan beberapa orang. Ugluk mengumpulkan prajurit terbaiknya dan berusaha untuk keluar dari pengepungan. Awalnya, serangan baliknya berhasil dan lebih banyak penunggang terbunuh. Namun tak lama kemudian Éomer mendekati pemimpin Uruk-hai, turun dari kudanya dan mulai berduel dengannya. Tak lama kemudian Éomer berhasil membunuh Ugluk si pembunuh Boromir. Beberapa Orc terakhir yang berusaha melarikan diri dibantai. Dalam kekacauan pertempuran, kedua Hobbit telah melarikan diri ke hutan dan di sini mereka akan bertemu dengan pemimpin Ents, Tribade dan Gandalf si Putih yang membiarkan mereka menemani Tribade ke Endmoon atau pertemuan para Ents yang akan membahas apakah mereka akan berperang dalam perang yang akan datang. Sementara di luar hutan, Éomer bertemu dengan kelompok Aragorn keesokan harinya dan memberi mereka 2 ekor kuda. Sebelum kembali ke Edoras,
di mana ia menceritakan pertemuannya dengan penjaga hutan, peri, dan kurcaci. Karena gagal menangkap dan membawa buronan tersebut ke Edoras, ia dipukuli dan dipenjarakan. Karena berkecil hati dan percaya bahwa para hobbit telah mati, Legolas dan Gimli menjadi putus asa. Sangat kontras dengan Aragorn yang kemampuan pelacaknya yang luar biasa membuatnya percaya bahwa para hobbit masih hidup. Ketiganya memasuki hutan, namun bukannya para hobbit, mereka malah menemukan Gandalf yang baru bangkit. Sang penyihir tahu bahwa dia perlu membantu Rohan dalam perang ini jika kekuatan kebaikan berharap untuk menang. Gandalf kemudian memanggil kuda terhebat di Middle-earth, Shadowfax, dan dengan tergesa-gesa mereka berempat berangkat ke Edoras. Sesampainya di aula besar dan melihat bangsa yang kalah, Gandalf menyadari bahwa Theoden sedang dirusak. Dia memecat penasehat raja, Grima, mengusirnya keluar kota, membebaskan Éomer dan menyembuhkan efek racun pada Theoden. Gandalf kemudian meminta raja untuk pergi melawan Saruman dan menemuinya di lapangan. Namun usia Theoden yang sudah tua membuatnya menjadi orang yang berhati-hati dan dia memilih untuk memimpin rakyatnya ke Helm's Deep, di mana dia yakin mereka dapat menahan gelombang pasang yang akan datang. Gandalf, karena mengetahui bahwa hal ini mungkin tidak cukup, mengucapkan selamat tinggal pada rombongan sambil berkata kepada Aragorn, "Lihatlah kedatanganku saat fajar pada hari kelima. Saat fajar, lihatlah ke timur." Dia kemudian pergi mencari pasukan Erkenbrand yang tersebar setelah pertempuran di Isen. Dengan berkumpulnya pasukan Saruman untuk menyerang Rohirrim dan mengakhiri kerajaan, panggung kini telah siap untuk pertempuran yang menentukan di Helm's Deep.